Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM, kita berjumpa lagi dalam acara Property Law dengan saya Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Hari ini kita ingin membahas tentang sanksi terhadap para pemilik atau penghuni rumah susun seperti apartemen, kondominium, ya. Karena di dalam apartemen itu ada dua kepemilikan, ada satu kepemilikan perseorangan yaitu unitnya, ada namanya kepemilikan bersama. Kepemilikan bersama artinya kita miliki secara bersama-sama. Jadi kalau mitra bisnis membeli satu apartemen, kolam renang, lift, lobby, koridor itu milik Anda. Tetapi secara proporsional ada nanti dalam sertifikat namanya NPP, nilai perbandingan proporsional. Berapa persen hak Anda terhadap benda-benda atau bagian bersama itu, termasuk tanah bersama. Nah, untuk mengurus yang bersama-bersama ini, itulah ada namanya IPL atau iuran pengelolaan atau service charge yang biasa dikenal untuk membiayai hak kita. Karena itu hak, maka kewajiban kita juga membiayai secara bersama-sama. Nah, tahun lalu memang ada surat edaran dari Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa kalau orang tidak membayar IPL, maka tidak boleh dimatikan listriknya. Saya kira surat edaran ini yang dikeluarkan baru-baru ini lagi oleh Dinas Perumahan, itu surat edaran yang kontraproduktif atau tidak benar. Bagaimana bisa orang tidak melaksanakan kewajiban bersamanya tetap dilindungi kepentingan pribadinya? Yang kita diajarkan sejak zaman sekolah adalah kepentingan bersama atau kepentingan umum lebih di atas daripada kepentingan pribadi. Itulah Pancasila. Walaupun Anda punya tanah hak milik, kalau ada kepentingan umum, Anda bisa dicabut haknya, tapi dikasih ganti rugi. Jadi kepentingan umum itu lebih di atas. Nah, surat ini membalik kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Saya kira surat edaran Pak Gubernur ini keliru, ya. Kita maklum saja bahwa Pak Gubernur banyak kerjaan, mungkin para konsultannya yang tidak mengerti dalam dunia pengelolaan properti seperti ini. Karena walaupun itu unit pribadi, walaupun dia bayar listrik, tetapi listrik ini kabel-kabelnya kan keluar sampai ke gardu. Di gardu ini kan ada biaya maintenance. Biaya maintenance ini dipakai dari mana? Dari IPL tadi, dari iuran pengelolaan atau service charge tadi. Memang yang di dalam unit punya dia, tapi yang di luar itu tidak. Kabel-kabelnya, perawatannya, petugasnya kan pakai itu. Jadi kalau dimatikan boleh-boleh saja. Yang penting bukan dimatikan sekring yang dalam unit. Kalau dimatikan di luar boleh. Itu merujuk kepada house rule. Nah, kalau ini memang mau dipaksakan aturan ini, oh boleh. Karena Anda bayar listrik, saya tidak matikan unit Anda, oke? Tetapi saya akan melarang Anda naik lift. Karena lift itu listriknya dibayar pakai IPL dan Anda tidak bayar. Jadi artinya kita sebagai pembuat kebijakan itu harus banyak belajar dan banyak mendengar ya dari stakeholdernya. Karena ini industri spesifik. Anda tidak bisa hanya melihat satu sisi. Ya, Pak Gubernur, seluruh dunia itu begitu aturannya. Saya kira beliau bukan orang bodoh lah. Tetapi staf-staf di dinas-dinas ini kadang-kadang yang over gitu loh. Satu kali Gubernur kirim surat ini aja dipakai terus. Padahal itu salah. Oleh karena itu, mitra bisnis Pas FM, bagaimana solusinya ya bagi para manajemen building? Lakukan sesuai dengan aturan. Aturan itu lebih mengikat daripada surat gubernur itu. Kalau surat gubernur itu mau dipakai, rubah dulu anggaran dasarnya. Saya kira juga ya mitra bisnis yang dimanapun Anda berada bahwa apa yang kita bicarakan ini semua menyangkut masalah kehidupan sehari-hari kita, menyangkut tentang kemaslahatan ya orang banyak, terutama di kota-kota besar. Karena sudah dunia apartemen ini sudah suatu keharusan karena di kota besar lahan itu terbatas. Sehingga mau tidak mau kita akan membangun ke atas. Tetapi dalam sisi pengelolaannya ini kadang-kadang justru pemerintah yang tidak mengerti bagaimana mengelola suatu apartemen. Hanya melihat satu sisi tapi tidak melihat sisi-sisi yang lain. Jadi saran saya bagi pengambil kebijakan, sebelum ada kebijakan tolong direnungkan dan dikaji lebih komprehensif. Jangan hanya masukkan 1-2 orang lantas oh iya begini itu nggak benar. Karena apa?
aturan-aturan yang tidak dapat diterapkan atau tidak applicable, bagi saya itu bukan hukum, tapi sekedar puisi. Kita bikin, kita dengerin, udah tidak bisa dipakai, ya. Kenapa? Kalau kita pakai malah berantakan. Coba ini seperti contoh edaran gubernur bahwa kalau tidak bayar IPL jangan matikan listriknya. Ya sudah, saya tidak mau bayar. Berapa banyak nanti yang ikut-ikutan tidak bayar? Terus siapa yang bayar? Itu gaji-gaji satpam, gaji-gaji cleaning service. Bagaimana itu masalah listrik lift? Nggak dipikir gitu loh, ya. Jadi please deh, ya, jangan menggunakan kekuasaan Anda malah bikin masalah, ya. Jadi ambillah prinsip Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu paling benar. Saya kira lebih bagus lah orang-orang Pegadaian itu kerja di DKI semua. Kalau di DKI ini, terutama Dinas Perumahan, menyelesaikan satu masalah dengan menimbulkan 5 masalah baru. Nah itu dia, ya. Semoga ini menjadi inspirasi dan pencerahan bagi kita semua. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com.